Selamat pagi, CLCC Klasem. Senang sekali bisa melayani kembali di tempat ini. Bulan ini kita sedang bicara soal bagaimana kita membangun God's Kingdom Habit dalam kehidupan kita. Dan tema dari minggu ini bicara soal encourage others. Bagaimana dengan perkataan kita bisa bangun hidup orang. Dengan perkataan kita bisa mencerminkan siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saya ingin setiap kita mengerti bahwa kalau kita hidup diperintah oleh Tuhan, kalau kehidupan kita benar-benar Yesus sebagai Tuhan, salah satu parameter adalah bagaimana kita berkata-kata sama orang. Apakah perkataan kita perkataan yang membangun atau enggak? Nah, pagi hari ini kita mau belajar, ada satu quote yang sudah kita kenal, mulutmu harimaumu katanya ya. Jadi setiap kita diajar untuk berkata-kata itu harus hati-hati. Karena kalau enggak, perkataan kita bisa menjadi masalah ketika diucapkan oleh kita pada orang lain. Perkataan kita bisa menyakiti orang lain, menghina, merendahkan. Perkataan kita mungkin bisa menjadi perkataan yang mendatangkan celaka. Saya pernah dengar ada satu ibu yang ngomong sama anaknya, dia kasih sumpah serapah ketika anaknya tuh nggak mau nuruti kata-kata ibunya. Dan dia bilang, kamu nggak akan sukses, kamu akan apa yang kamu lakukan itu gagal. Wah, ini kata-kata yang mendatangkan celaka buat orang. Ada juga kata-kata yang spontan yang merugikan diri sendiri. Dan banyak lagi. Nah, kita mau belajar sekarang, ada 3 jenis perkataan yang tidak lahir dari gaya hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kita semua orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat kita, sebagai Raja kita dalam kehidupan kita, saya percaya perkataan kita tidak melahirkan 3 perkataan ini. Perkataan apa saja yang tidak lahir dari budaya kerajaan Allah? Yang pertama adalah ini. Perkataan yang yang lahir karena ketakutan. Ya. Perkataan yang lahir dari ketakutan. Saya percaya kalau takut itu normal ya, Bapak Ibu ya. Ada teman saya takutnya sama jarum suntik. Ya. Badannya besar, tapi ketika ngelihat jarum suntik, wah dia ketakutan banget. Sampai akhirnya dia nggak mau check up, periksa darah tuh nggak mau ke dokter, nggak mau diperiksa, takut. Nanti hasilnya katanya takutnya jelek. Itu normal, tapi ada ketakutan yang menguasai kita, sehingga akhirnya kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, itu udah bicara soal spirit. Itu sudah bicara soal sesuatu yang mengendalikan kehidupan kita. Nah, apa ciri-ciri orang yang perkataannya lahir dari ketakutan? Yang pertama adalah ini. Dia selalu melihat masalah jauh lebih besar daripada Tuhan. Orang yang perkataannya lahir dari ketakutan, ketika dia kena masalah, dia melihat masalahnya itu, wah, kayaknya masalahnya jauh lebih besar, sehingga dia tidak melihat Tuhan yang besar, yang bisa menjadi Tuhan, menjadi sumber di mana dia dapat menyelesaikan setiap masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya ilustrasikan gini, ini remote ini kan kecil ya, remote ini kecil. Kalau dibandingkan dengan apa? Dengan misalnya Kohamid, ya, Kohamid kan besar ya badannya, luar biasa ini, tinggi besar Kohamid, lebih tinggi besar. Nah, tapi kalau ini kita pakai kacamata ketakutan, ini bisa jadi lebih besar. Gimana caranya? Saya tempelkan remote ini di mata saya. Jadi ketika saya ngelihat Kohamidnya jadi nggak kelihatan. Kohamidnya nggak kelihatan besarnya. Yang terlihat besarnya adalah remote ini di mata saya. Begitu pula ketakutan. Ketika ketakutan sudah menguasai kehidupan kita, dia akan menggantikan semua kacamata yang kita lihat dengan kacamata ketakutan. Wah, kayaknya masalahnya nggak bisa selesai. Kayaknya Tuhan nggak sanggup untuk menyelesaikan masalah saya. Itu perkataan yang lahir dari ketakutan. Perkataan yang lahir dari ketakutan adalah tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan dalam segala kondisi dalam kehidupan kita, dia selalu ada di tahtanya, dia duduk di sana, dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dia memerintah, dia mengendalikan setiap kehidupan kita. Tapi orang yang tidak bisa melihat itu karena hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Ada satu ilustrasi di Alkitab bicara soal 12 pengintai. Di bilangan 13 itu diceritakan
bahwa Tuhan satu kali berkata kepada Musa, Musa, pilihlah 12 orang pemimpin dari setiap suku. Jadi siapa yang diambil oleh Musa? Yang disuruh Tuhan? Para pemimpin. Bukan orang biasa, tapi pemimpin. Ketika Musa pilih pemimpin, lalu Tuhan bilang, kirim mereka ke tanah Kanaan untuk mengintai negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi Tuhan udah ngomong, ini negeri akan diberikan. Jadi bukan, kamu lihat aja negeri itu, nanti mudah-mudahan nanti negeri ini bisa saya berikan. Enggak, negeri ini akan kuberikan, kamu intai. Dari 12 pemimpin ini ketika mengintai selama 40 hari, mereka menemukan gini, ada satu perkataan, memang sih negerinya hebat, luar biasa, berlimpah susu dan madunya, luar biasa negerinya. Tapi, nah ini ada tapi di sana penduduknya keturunan Nefilim. Nefilim itu raksasa pada zaman itu. Itu badannya gede karena konon katanya Nefilim itu adalah hasil pencampuran antara malaikat yang jatuh, yaitu setan, dengan manusia. Maka lahirlah raksasa-raksasa. Itu Goliat salah satu keturunan Nefilim. Jadi di Kanaan itu katanya, wah itu orang-orangnya gede-gede. Dan bahkan mereka menyebarkan kabar buruk, kabar busuk. Dibilang mereka suka makan manusia. Padahal nggak seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Mereka menjadi takut. Mereka melihat masalah mereka jauh lebih besar daripada Tuhan yang memberikan janji. Padahal Tuhan udah janji, aku akan berikan tanah ini kepada mereka. Intai aja, lihat aja, di sana ada apa. Tapi mereka 10 orang pemimpin itu membawa kabar yang membuat akhirnya seluruh bangsa Israel jadi takut. Itulah ketakutan, itulah perkataan yang tidak lahir dari budaya kerajaan. Tidak belajar mengatakan sesuatu yang Tuhan sudah katakan buat mereka. Akibatnya selama 40 tahun bangsa Israel harus berkeliling sebelum masuk tanah Kanaan. Karena hukumannya adalah kamu mengintai 40 hari. 1 hari dianggap 1 tahun. Jadi 40 tahun kamu akan mengembara di padang gurun. Itulah orang-orang yang hidup dikuasai ketakutan. Yang ketiga, ciri orang yang hidup dalam ketakutan adalah overthinking. Mereka selalu pikir jauh lebih panjang daripada yang bisa mereka pikirkan. Orang-orang yang overthinking itu tidak tenang hidupnya. Dia selalu berpikir, wah ini gimana ya tahun depan gimana ya? Wah gimana ya 5 tahun lagi gimana? Padahal Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya Tuhan mau ngomong gini, udah lebih baik kamu fokus dengan hari ini di mana Tuhan mau kerjakan sesuatu buat hidup kamu. Jangan pikirin yang jauh-jauh. Nanti Tuhan akan tolong hidup kamu ketika mungkin di masa depan itu ada banyak tantangan. Tuhan akan tolong kehidupan kamu melewati masa-masa sulit itu. Itu arti ayat itu. Ayat yang kita baca tadi. Dia tidak hidup dalam kasih yang sempurna. Karena kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang keempat, ayat yang ke-7 berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang Tuhan berikan itu bukan roh ketakutan, tapi yang membangkitkan kekuatan ketika kita menghadapi masa sulit. Yang datang itu bukan takut, tapi kekuatan Tuhan. Amin. Ada kasih di sana. Ada ketertiban. Apa itu ketertiban? Itu bicara soal ketenangan pikiran. Sound of mind. Itu bicara soal bagaimana pikiran kita terjaga oleh damai sejahtera. Bukan dikuasai oleh situasi dan kondisi dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. 1 Yohanes 4 ayat 18, mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelamatkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kalau kita tidak sempurna di dalam kasih, firman Tuhan katakan bahwa kita akan menjadi takut. Tapi orang yang tidak takut adalah orang yang sempurna di dalam kasih. Kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah bahkan merelakan anaknya datang untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Begitu besar kasihnya Tuhan, kehidupan kita sangat berharga. Sehingga orang-orang yang tidak mengerti, kenapa Tuhan mau melihat kita itu berharga. Bahkan dia memberikan anaknya untuk mati buat kita. Mana mungkin kita tidak diberikan oleh Tuhan apapun yang kita bisa dapatkan untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi orang yang tidak sempurna dalam kasih, dia pasti hidup dalam ketakutan. Nah yang kedua, perkataan yang tidak lahir dari budaya kerajaan adalah ini. Perkataan yang lahir dari luka dan kepahitan. Orang bisa dideteksi dia luka atau pahit hidupnya itu dari perkataannya. Ya, perkataannya selalu tajam, melukai. Kalau ngomong itu kayak silet gitu ya, wah gitu. Kalau dengar orang tiba-tiba kayak disilet gitu, wah udah, itu pasti orang itu punya luka. Dan orang yang luka itu selalu memindahkan sampah emosi. Kayaknya kalau udah ngobrol sama dia tuh, kayaknya itu berat banget gitu. Bukannya dapat kelegaan, tapi malah hidup kita makin berat, menguras energi. Dan perkataannya itu selalu meruntuhkan, nggak pernah membangun orang. Perkataannya selalu negatif. Itu orang-orang yang punya perkataan yang karena luka. Nah kita mau lihat satu ayat firman Tuhan di Ibrani 12 ayat yang ke-15 berkata demikian. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Orang bisa kecewain kita, Bapak Ibu. Kita nggak bisa larang orang mau ngelukain, mau ngejahatin kita, mau ngecewain kita. Tapi yang pasti ketika ada orang yang lakukan itu dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini, jangan jauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Ketika ada orang yang kecewain kita, datang sama hadirat Tuhan, dan datang sama kasih karunia Tuhan. Di situ kita akan mengalami pemulihan hati. Tuhan akan detoks kita dari semua hal yang membuat kita pahit, sehingga akhirnya tidak tumbuh akar pahit. Jadi problemnya kita nggak bisa menghindari orang-orang yang mungkin perkataannya melukai, perkataannya pahit, melakukan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi kita bisa datang sama tata kasih karunia Tuhan dan bilang, Tuhan, mungkin orang itu ngecewain, tapi Tuhan berikan kasih-Mu, supaya jangan tumbuh akar pahit. Ketika akar pahit itu tumbuh, maka akar pahit itu akan menimbulkan kerusuhan. Orang kenapa bertengkar? Karena akar pahit, karena luka. Kenapa orang bisa fitnah satu sama lain? Bisa ribut satu sama lain? Dan perkataan yang pahit itu, akar yang pahit itu mencemarkan. Udah pasti menularkan kepahitan. Hurts people, hurts people. Orang yang terluka pasti melukai orang lain. Itulah yang terjadi. Nah yang ketiga, perkataan yang tidak lahir dari budaya kerajaan Allah adalah ini. Perkataan yang tidak memiliki iman. Perkataan yang tidak memiliki iman. Iman timbul dari mana, Bapak Ibu? Pendengaran akan firman. Kalau setiap hari kita tidak dengerin firman, kita dengerin berita-berita, ya tentu kehidupan kita tidak punya iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Dan apakah firman itu? Iman itu? Iman adalah dasar. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kenapa orang banyak mempertanyakan, meragukan Tuhan dalam kehidupannya? Karena hidupnya nggak punya dasar untuk berharap. Jadi orang mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Perkataan orang-orang seperti itu tidak punya iman. Dia tidak punya dasar pengharapan dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupannya. Dia hanya melihat masalahnya, dia hanya melihat kesulitan-kesulitan, sehingga perkataannya adalah perkataan yang mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan. Dan terlebih adalah ini, perkataan dia adalah perkataan yang tidak selaras dengan imannya. Iman dan perkataan dan perbuatan itu sejalan. Ya, nggak bisa kita punya iman,
Tapi perkataan kita tidak sesuai dengan iman kita. Perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita. Paling contoh gampang adalah gini, kalau kita mau berdoa misalnya, kita sering ya kalau mau ada acara apa, oh Tuhan, kita mau berdoa supaya hujan tidak turun gitu ya. Ya itu doa yang sederhana lah ya. Tapi setelah kita doa, kita mau pergi, kita bawa payung. Dibilang, kenapa bawa payung? Takut hujan. Oh, baru aja doa supaya jangan hujan. Kadang-kadang iman itu harus selaras dengan perbuatan dan ucapan kita. Yakobus 2 ayat 22 berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman membutuhkan kerjasama dengan perbuatan. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang sesuai dengan kita percayai. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Dan maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi orang yang punya roh iman, dibilang bahwa roh iman itu akan termanifestasi lewat perkataan kita juga. Nggak ada orang yang punya iman tapi perkataannya takut. Perkataannya meragukan Tuhan, nggak ada. Nah, kita mau lihat sekarang bahwa perkataan itu ternyata bukan lahir dari jiwa. Dari pikiran kita, dari perasaan kita. Kadang-kadang kita selalu gitu kan, oh apa yang kita pikirkan kita ucapkan, apa yang kita rasakan kita ucapkan. Sebenarnya perkataan itu lahir dari dalam hati seseorang. Ayatnya di sini, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya, apa? Meluap dari hatinya. Saudara tahu artinya meluap? Artinya penuh. Artinya hati kita dipenuhi oleh sesuatu, kemudian apa yang memenuhi hati kita itu meluap keluar dari mulut kita. Apa isi hati kita menentukan kualitas perkataan kita. Karena itu penting sekali untuk setiap kita membangun gaya hidup dalam kerajaan Allah melalui perkataan kita yang dimulai dengan menjaga kesehatan hati. Kita nggak bisa, kalau namanya perkataan nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu ya. Kalau memang pahit kita nggak bisa, kita selalu tiba-tiba ngucapin sesuatu yang melukai. Kata-katanya tajam. Dan karena itu meluap dari dalam hati. Jadi lebih penting dari sini adalah kita jaga kesehatan hati kita. Nah, bagaimana kita jaga kesehatan hati? Yang pertama adalah ini. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, lewat doa, lewat penyembahan kita sama Tuhan, saya percaya bahwa di area roh kita itu ada yang namanya, di situ ada yang namanya adalah fellowship atau persekutuan. Dan area ini akan mempengaruhi yang namanya perasaan kita di area sejiwa. Jadi orang yang intim sama Tuhan, kalau hidupnya masih problem emosional, itu dipertanyakan keintimannya. Sebab orang yang intim dengan Tuhan, dia pasti punya perasaan, punya emosional yang sehat. Ya. Jadi orang yang intim nggak dilihat dari berapa lama dia doa, berapa lama dia muji tuh menyembah Tuhan. Lihat aja bagaimana dia punya kesehatan emosional dalam hidupnya. Nah kalau kita bangun keintiman dengan Tuhan, maka perkataan kita yang keluar adalah yang pertama ini, perkataan yang menenangkan hati. Selalu menyejukkan gitu ya. Kalau ada di tengah-tengah keributan, mungkin di tengah keluarga, di tengah-tengah keluarga besar gitu. Orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan, kata-kata itu menenangkan hati. Kata-katanya itu meredakan amarah. Kata-katanya itu menyembuhkan, bukan melukai. Tapi menyembuhkan orang-orang. Kata-katanya itu memulihkan hubungan. Itu orang-orang yang intim dengan Tuhan. Dan bahkan kata-katanya melepaskan pengampunan. Dia dilukai, tapi dia bisa mengucapkan kalimat yang, saya mau ampuni kau. Itu orang-orang yang punya keintiman dengan Tuhan. Jadi perkataannya lahir
Karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, ini ada ayat dulu. Amsal 15 ayat yang pertama berkata demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lemah lembut adalah sebuah kedewasaan emosional yang dibangun karena keintiman kita dengan Tuhan. Lemah lembut itu bukan intonasi ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin yang ngomongnya agak keras, agak kelihatannya, wah ini galak nih orangnya. Bukan berarti dia nggak lemah lembut Bapak Ibu. Lemah lembut itu diukur dari bagaimana sikap hati dia di hadapan Tuhan. Mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan, itu hati yang lemah lembut. Dan hati yang lemah lembut ini akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menenangkan hati. Karena lahir dari keintimannya dengan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita menjaga kesehatan hati kita? Yang kedua adalah merenungkan firman. Yosua 1 ayat 8 berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ternyata merenungkan firman bukan hanya menambah pengetahuan. Merenungkan firman bukan membuat kita jadi jago debat sama orang. Tapi merenungkan firman akan membuat cara pikir kita sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sehingga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran. Dikatakan supaya kita bertindak hati-hati. Kenapa orang yang merenungkan firman tindakannya hati-hati? Karena ada yang menjaga hidupnya. Yang menjaga pola pikirnya, yang menjaga nilai-nilai keputusan yang dia ambil. Sehingga kalau kita merenungkan firman Tuhan, maka perkataan yang keluar adalah perkataan hikmat. Perkataan yang buat orang tuh menjadi sesuatu yang menjadi jalan keluar. Perkataan yang bijaksana. Saya kenal dengan orang-orang yang mungkin secara akademis gitu bukan orang yang tinggi gitu ya. Dia nggak sekolah, bahkan nggak lulus kuliah. Dia mungkin hanya SMP. Tapi ketika berkata sesuatu, dia tuh perkataannya tuh berisi. Gitu. Perkataannya tuh punya hikmat. Kenapa? Karena ternyata hidupnya itu merenungkan firman. Hidupnya itu lekat dengan firman. Sehingga perkataannya membangun orang. Perkataannya kalau ngobrol sama dia, wah kayaknya hidupnya itu dibangun gitu. Perkataan itu mendatangkan kasih karunia. Beda dengan orang yang terluka. Perkataan orang terluka membuat kita membutuhkan kasih karunia. Udah dengerin tuh, aduh capek ya. Aduh dengerinnya yang diomongnya itu lagi. Tapi orang yang merenungkan firman, perkataannya mendatangkan kasih karunia. Perkataannya menguatkan iman. Perkataannya mengandung kuasa, melepaskan kuasa. Perkataannya mencerahkan. Orang yang mumet gitu datang sama orang yang suka merenungkan firman, itu tercerahkan gitu ya, punya, wah iya ya, ternyata selama ini saya tuh begini. Dicerahkan. Perkataan itu melepaskan berkat. Perkataannya bahkan membawa hati Tuhan. Menyampaikan isi hati Tuhan buat orang itu orang yang merenungkan firman. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada orang-orang yang ketika ngomong, terus kasih karunia itu datang. Ada kekuatan Tuhan, ada penghiburan Tuhan. Dan orang-orang seperti itu adalah orang yang memang suka merenungkan firman. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita menjaga, membangun hati kita untuk menjaga perkataan kita adalah menjaga hati nurani, bersih dan murni. Orang-orang yang jaga hati nuraninya, nggak pernah dikotori oleh hal-hal yang menjadi ambisi pribadi, ketidaktulusan, ketidakmurnian, maka perkataannya perkataan yang jujur. Perkataannya selalu perkataan yang dapat dipercaya. Perkataannya selalu berintegritas, sesuai dengan kehidupannya. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan itu sama, satu garis. Perkataan yang selalu menepati janji. Kita lihat firman Tuhan yang mendasari ini. Mazmur 15 ayat 1-5. Firman Tuhan katakan gini, Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu?
Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak berlaku cela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Ini, orang yang jujur itu mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yaitu orang yang dapat dipercaya. Dia tidak menyebarkan dusta, kebohongan oleh lidahnya. Tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Ayat yang keempat, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Itulah orang-orang yang menepati perjanjinya. Orang kalau sudah berjanji, meskipun apa yang dijanjikan, mungkin rugi itu buat kita, tapi dia tepati. Itu orang yang menepati janji. Dan yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Ini orang-orang yang berintegritas. Dia tidak bisa disuap hidupnya untuk melawan kebenaran, orang-orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selamanya. Orang-orang yang perkataannya jujur, perkataannya berintegritas, firman Tuhan katakan nggak akan goyah. Hidupnya akan kokoh terus, karena dia punya menjaga hati nuraninya yang murni. Ada satu quotes oleh hamba Tuhan Edwin Lewis Cole. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang bergerak dalam pergerakan pria di seluruh dunia. Dia bangun pemuridan pria, termasuk di Indonesia. Di Indonesia masuk sekitar tahun 2000-an waktu itu. Dia muridin, dan sampai hari ini kegerakan pria ini masih berlangsung di Indonesia. Dan dia punya satu quotes yang bagus. Seperti Kristus dengan firman-Nya, demikian pula seorang pria dengan perkataannya. Artinya apa? Ternyata perkataan kita, kalau benar-benar perkataannya berintegritas, itu sama kualitasnya dengan tidak menepati janjinya. Dia selalu menepati. Dia selalu punya integritas. Ketika firman disampaikan, Tuhan akan bekerja lewat firman-Nya. Demikian kita dengan perkataan kita. Ayat yang terakhir adalah ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, therefore encourage and comfort one another, and build up one another just as you are doing. Jadi kita dengan perkataan kita harus encourage, kita harus bangun, kita harus menenangkan orang-orang di sekitar kita. Kita harus bangun lewat perkataan kita. Karena lewat itulah kita mau bangun God's kingdom habit dalam kehidupan kita, lewat perkataan kita. Perkataan kita mencerminkan siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Perkataan kita mencerminkan siapa Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan nggak akan dipanjangkan, tapi saya mau ngajak setiap kita untuk yuk kita bangun sebuah habit yang baru dengan perkataan kita. Jangan perkataan kita adalah perkataan yang tadi tidak punya iman, perkataan yang dipenuhi dengan ketakutan, perkataan yang memang tidak lahir dari kehidupan Kristus yang memerintah dalam kehidupan kita. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa setiap kami harus belajar untuk menjaga perkataan kami, Tuhan. Supaya lewat perkataan kami banyak kehidupan orang dibangun. Perkataan kami menjadi sebuah kesaksian nyata, Tuhan, bahwa di mana Kristus memerintah dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari Tuhan kerjakan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam ketakutan lewat perkataan kami. Tapi sebaliknya, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memiliki iman, karena kami percaya bahwa Tuhan memerintah dalam kehidupan kami. Biar perkataan kami bukan perkataan yang lahir dari kepahitan dan luka kami, Tuhan. Tapi perkataan kami mendatangkan pengampunan,
kesembuhan buat banyak orang, pemulihan hubungan Tuhan. Pakai lidah bibir kami Tuhan, untuk mengencourage satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Perkataan di lidah bibir kami Tuhan dipakai untuk membangun kehidupan orang Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus.